Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Agustina dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru SD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian paragraf, fungsi paragraf, jenis paragraf, dan struktur paragraf. Pengertian paragraf, menurut para ahli, yaitu menurut Ahmadi, suatu paragraf adalah suatu satuan pikiran atau perasaan, suatu satuan susunan teratur satuan-satuan yang lebih kecil atau kalimat-kalimat dan berfungsi sebagai bagian dari suatu satuan yang lebih besar atau keseluruhan komposisi. Menurut Wijono, paragraf mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama adalah karangan mini. Kedua, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri beberapa kalimat yang tersusun secara rutun logis dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. 3. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Keempat, paragraf yang terdiri dari satu kalimat berarti tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Menurut Gani, paragraf adalah bagian-bagian dari kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satuan pikiran di bidang bentuk pada umumnya. Paragraf terdiri dari sejumlah kalimat. Kalimat itu kait-mengait sehingga membentuk suatu kesatuan di bidang makna. Paragraf itu merupakan suatu informasi yang memiliki ide pokok sebagai pengendalinya. Jadi, kesimpulan dari tiga para ahli yaitu pengertian paragraf adalah paragraf yang mengandung suatu bentuk wacana mini yang terbentuk dari pikiran dan satuan-satuan yang teratur yang di dalamnya terdapat kalimat utama atau kalimat topik yang ditunjang oleh kalimat yang mengembangkan kalimat topik. Fungsi paragraf. Fungsi paragraf itu ada 4. Yang pertama adalah menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Kedua, memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang akan dikerjakan. Ketiga, dapat membantu mengembangkan ide atau gagasan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik untuk dituangkan ke dalam karya tulis. Keempat, memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada 2, yaitu berdasarkan tujuan dan juga berdasarkan letak gagasan utama. Berdasarkan tujuan, jenis paragraf berdasarkan tujuan terbagi menjadi 4, yaitu paragraf narasi, deskripsi, persuasi, dan ekspositif. Dan kalau jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Jenis paragraf berdasarkan tujuan. Pertama, paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Ciri-cirinya yaitu ada sebuah peristiwa, ada seorang pelaku, ada waktu, dan latar kejadian yang jelas. Kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Ciri-cirinya yaitu menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan detail dan jelas. Yang ketiga, paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau retailer yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, menampilkan definisi dan menampilkan langkah-langkah, metode, atau cara melakukan sesuatu tindakan. Yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Ciri-ciri dari jenis paragraf persuasif yaitu meyakini bahwa pikiran manusia dapat diubah dan dipengaruhi.
Yang terakhir yaitu paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif ini adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Ciri-cirinya yaitu paragraf yang padat terhadap sesuatu agar pembacanya percaya. Nah, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal jenis paragraf ini. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama, yaitu ada dua, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf ini bersifat deduksi yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf ini adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yaitu gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Struktur paragraf. Struktur paragraf terdiri dari dua, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini terdiri atas suatu kalimat saja. Biasanya memiliki ciri-ciri paragraf yaitu pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, berupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. Ketiga, memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Keempat, dapat terbentuk tanpa perlu kata sambung. Kalimat penjelas yaitu terdiri atas beberapa kalimat yang memiliki ciri-ciri seperti satu, tidak dapat berdiri sendiri. Kedua, kalimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. Ketiga, biasanya memerlukan kata sambung. Keempat, isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Jadi kesimpulannya adalah paragraf adalah suatu bentuk wacana mini yang terbentuk dari pikiran dan satu satuan yang teratur di dalamnya terdapat kalimat utama dan kalimat topik yang ditunjang oleh kalimat yang mengembangkan kalimat topik. Paragraf memiliki beberapa fungsi, yaitu membantu mengembangkan ide atau gagasan, memudahkan pengendalian variabel, memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide, dan menuangkan perasaan dalam pemikiran penulis ke dalam sebuah karyanya. Selain itu, jenis paragraf pun terbagi menjadi beberapa jenis paragraf kembali, yaitu jenis paragraf berdasarkan tujuan dan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.